mulai gitu ya. Oke. Ini kok layarnya hilang. Sebentar, saya hilangkan dulu. Oke, sip. Yes, jelas. Teman-teman, selamat pagi, selamat hari Senin, selamat hari bahagia, Anda sehat, Anda happy, terus Anda banyak rezeki ya. Jadi kita semuanya selamat pagi, panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya ya. Aku kok lali karena sudah tidak pernah menyambut tamu lagi, jadi lupa ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke hari ke-7 teman-teman. Dan kita hari ini akan belajar tentang hari ke-7 ya. Kita akan belajar tentang lemak baik gitu ya. Terus dan lemak tidak baik atau lemak buruk, lemak jahat. Sebenarnya tidak jahat sih, tapi kurang baik ya. Jadi kita hari ini benar-benar akan belajar mengenal lemak. Sudah siap teman-teman? Oke ya. Jadi kita akan masuk materi saja ya, supaya Anda itu bisa mencatat terus sama-sama belajar. Jadi Anda tidak sia-sia di dalam pelajaran kali ini. Juga Anda bisa mengisi waktu dengan sesuatu yang bermanfaat. Oke, saya pakai clicker jadi supaya tidak repot. Oke. Yes, bentar. Yes, oke. Terus saya akan share screen dan saya memilih materi. Oke, share. Yes. Ya, teman-teman, kita di sini ya. Kita di sini sebentar, aku kempingnya ternyata. Belajar mengenai apa itu lemak. Jadi kita gitu ya, kita itu memang tidak bisa lepas dari yang namanya lemak. Lemak itu sangat kita butuhkan teman-teman, tapi jangan terlalu banyak ya. Kita hanya butuh secukupnya saja. Gitu, tidak kayak uang. Kalau uang Anda butuh banyak, saya juga butuh banyak. Nah, kita itu harus paham bahwa pengertian lemak dulu teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar sebentar ya. Oke. Sudah siap? Siapkan buku catatannya. Mana buku catatannya? Oke, yes. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin preambul gitu ya, atau pembukaan gitu, bahwa kita di sini adalah saya belajar banyak ini, saya memperoleh ilmu ini itu ketika saya sudah berada di Herbalife. Saya Herbalife sudah 9 tahun teman-teman lebih gitu ya. Jadi sekarang sudah memasuki tahun ke-10 gitu. Dan saya banyak belajar dan saya akan memperkenalkan kepada Anda sebentar bahwa Herbalife itu didirikan oleh seorang anak muda yang namanya Mark Hughes gitu ya. Dia adalah orang Amerika gitu. Dia membuat Herbalife karena sebuah tragedi di keluarganya yang ibunya meninggal karena obat-obat pelangsing. Jadi ibunya pengen gemuk, namun menggunakan obat-obat yang tidak sehat sehingga sampai meninggal. Dan dari peristiwa itu akhirnya membuat Matthews itu mencari jadi inspirasi bagi dia bahwa dia harus mencari obat untuk menurunkan atau makanan untuk menurunkan berat badan tapi menjadi sehat, sehingga ketemulah Herbalife. Dia memadukan antara resep-resep dari timur dan dipadukan dengan teknologi dari barat sehingga menghasilkan apa yang kita konsumsi selama ini, yaitu adalah produk Herbalife. Yeay, bertangan gitu ya.
Dan Herbalife sekarang berada di kantornya ada di LA gitu ya, di Los Angeles. Saya sudah 2 kali ke sana dan luar biasa, itu keren ya. Nanti pas penjelasan tentang produk, saya akan membedah isi kantor dari Herbalife, apa saja isinya dan zat-zat penyusun shake gitu. Dan Herbalife itu juga ada yang ada ini namanya Cellular and Molecular Nutrition Lab gitu. Jadi ketika produk itu dibuat itu ya ngambil dari bibit ngambil dari tanamannya, dari biji-bijinya, itu mereka memasukkan ke lab sendiri. Dan saat ini itu Herbalife sudah ada di 94 negara di seluruh dunia. Itu luar biasa. Artinya Herbalife itu sudah memasuki 94 BPOM, sudah memasuki 94 kajian dari Departemen Kesehatan di negara masing-masing, yang akhirnya mereka bisa meloloskan untuk dikonsumsi oleh negaranya masing-masing ya, ada di seluruh benua ya. Anda bisa cari di internet. Dan Herbalife itu juga tidak main-main. Artinya kita itu punya dokter-dokter yang benar-benar sangat pinter, sangat menguasai di bidangnya masing-masing. Ada namanya Steve Hennig, ada namanya John Agwonobi yang sekarang jadi CEO, ada yang namanya Luis Ignaro, ada namanya Dana Ryan ya. Dana Ryan itu kemarin waktu kita ketemu di LA, yaitu masih muda gitu ya, dia itu yang hubungannya dengan sport nutrisi. Jadi kalau dia itu memberikan materinya itu tentang nutrisi untuk olahraga. Terus ada namanya Gary Small, ada namanya Frank Kos, ada namanya John Hayes, Rogelio Medina, ada namanya David Tepper dan Susan Borman. Dan salah satu dari dokter ini yaitu Luis Ignaro yang ini gitu ya, itu dia adalah seorang peraih Nobel yang menemukan yang namanya dia mengetahui bahwa ternyata di dalam pembuluh darah itu ada namanya nitrit oksid gitu. Kita hidup sudah hampir 2000 tahun gitu ya di Masehi, bahkan lebih ketika kita hitung sebelum Masehi. Dan di dalam tubuh kita itu banyak sekali rahasia-rahasia yang belum terkuak, teman-teman. Nah, setiap hari, setiap dekade itu pasti ada pengetahuan baru tentang tubuh kita. Ternyata tubuh kita adalah ini, ternyata tubuh kita adalah ini, ternyata tubuh kita punya ini, punya itu, punya itu. Nah, salah satu temuannya Luis Ignaro adalah dia menemukan bahwa ternyata tubuh kita itu pembuluh darahnya punya mekanisme untuk melenturkan pembuluh darah sendiri tanpa obat, yaitu karena di dalam pembuluh darah ada namanya nitrit oksid gitu ya. Dan beliau menciptakan sebuah produk yang akhirnya itu dibuat oleh Herbalife gitu ya. Obatnya itu namanya di Herbalife namanya Network, yang di situ itu untuk bukan memberikan nitrit oksid, bukan, tapi mengaktifkan gitu. Jadi salah ya, tidak ada makanan yang mengandung nitrit oksid, itu enggak ada. Adanya adalah makanan yang mengandung namanya L-arginin, citrulline, ALA ya. ALA itu adalah alpha lipoic acid gitu. Jadi kalau misalnya Anda minum makanan yang mengandung ALA, itu biasanya ada beberapa yang mengalami pusing gitu. Nanti kita akan jelaskan kenapa, karena itu nantilah ya. Nah, salah satunya adalah namanya dia menciptakan produk yang namanya alpha lipoic, produk yang dalamnya ada L-arginin, alpha lipoic acid, ada vitamin C, vitamin E gitu ya. Yang mana di situ itu membuat nitrit oksid di dalam pembuluh darah itu aktif gitu. Jadi jangan salah kaprah gitu ya. Jadi apakah kita kalau minum Network itu kalau kita tidak minum nitrit oksidnya itu aktif? Bisa. Nitrit oksid aktif kalau sampean itu melakukan olahraga. Satu, terus yang kedua kalau sampean bahagia gitu, happy. Itu namanya akan membuat nitrit oksid itu aktif. Jadi kalau tanpa olahraga, tanpa minum Network, Anda bisa mengaktifkan sendiri gitu ya. Tapi tidak bisa rutin gitu. Nah, apalagi kalau sampean bisa melakukan olahraga, bisa bahagia, ditambah dengan minum Network, maka nitrit oksid akan aktif. Akibatnya apa?
pembuluh darah lentur gitu ya, terus aliran darah lancar gitu ya, terus angkutan nutrisi itu akan lancar masuk ke semua sel-sel tubuh yang membutuhkan gitu. Oke, maaf saya malah cerita banyak tentang ini ya. Oke, no problem untuk pengetahuan tambahan. Suatu saat nanti kalau pas bicara tentang produk, kita nanti akan membedah produk satu persatu secara mendalam teman-teman. Dan kita itu nanti akan banyak membahas mengenai shake, nitrit oksid kandungannya, ada biotin, ada namanya bunga dandelion, ada namanya potasium, ada namanya seng, ada namanya batu bata, pasir, bahkan bisa bikin rumah ya. Oke, saking lengkapnya. Nanti kita akan bahas tentang itu. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, Herbalife itu dari seed itu nanam gitu ya, sampai feed itu masuk ke mulut kita, itu melalui ujian ya. Anda lihat gambar ini gitu ya, ini adalah gambar apa ini? Ini adalah gambar tanamannya, gandum gitu ya, kedelai, terus ini dipanen, terus ini masuk ke gudang, ini masuk ke gudang, ini masuk ke pabrik, terus ini masuk ke lab gitu ya, diuji, terus ini dipengirimkan, dan ini masuk ke rumah kita. Jadi dari bahan baku gitu ya sampai ke mulut kita itu semuanya benar-benar melalui pengawasan yang ketat, melalui standar peraturan yang benar-benar ketat. Dari bahan baku sampai kita makan itu ada semuanya. Jadi teman-teman, satu rahasia yang saya berikan kepada Anda, apabila teman-teman, apabila ada barang-barang atau produk-produk Herbalife yang BO, back order, atau sampean beli tetapi tidak ada barangnya nanti bulan Maret, katakanlah misalnya sekarang selulos itu atau MA gitu ya, kok susah didapat, bukan berarti barangnya hilang, akan tetapi bisa jadi ini teman-teman, bisa jadi ada bahan bakunya tapi tidak lolos di labnya gitu ya. Kemarin saya mendapatkan pengetahuan itu dari salah satu dokter yang ada di pabrik Herbalife, mengatakan seperti itu. Saya tanya, Pak Dokter gitu ya, Pak Dokter Herbalife, kenapa kok ada barang-barang yang BO gitu ya? Terus dia nanya, dia terus akhirnya ngomong gitu ya, pakai bahasa Jepang, pakai bahasa Magelang ya. Dia ngomongnya gini Mas Yoyo, kalau misalnya barang-barangnya itu masuk dan kita produksi semuanya, itu pasti semuanya akan dapat. Tetapi kita melakukan ujiannya itu bukan hanya satu sampel. Jadi gini teman-teman, ini barang kedelai satu truk gitu ya, tutup satu truk gitu, terus diambil satu gitu ya untuk diuji, bukan. Tapi satu truk itu dibongkar semuanya. Aduh, malah jatuh. Sebentar. Dibongkar semuanya gitu ya. Terus itu diuji semuanya gitu. Jadi bukan hanya sampel teman-teman, tapi semua. Artinya semua produk detailnya dari ini satu ini gitu ya, itu sudah melalui pengujian semuanya. Jadi mutunya standar. Terus tidak ada aku kelolotan dari Herbalife ngombe sih. Enak ya. Herbalife Land, nanti kita akan, kenapa ada perbedaan karena saya akan menjelaskan ini nanti. Oke. Sip. Nah, kalau misalnya kita itu dia ngomong, kalau misalnya kita itu produksi semuanya, maka kita tidak bisa menjamin mutunya gitu. Mending kita menjamin produk bahwa apa yang masuk ke mulut kita itu benar-benar lolos dari pengujian. Bahkan pas pengiriman teman-teman ya, kalau pas pengiriman produk itu gini. Ini jadi ngirimnya itu pakai apa? Pakai kapal laut, ada yang pakai pesawat ya, ada kargo, ada yang kapal laut gitu. Nah, dia dari Amerika, ngirimnya dari Amerika. Terus pabriknya di sana itu masing-masing kan ada 94 negara, teman-teman. Negara ini sendiri, negara ini sendiri, negara ini sendiri, negara ini sendiri. Jadi ketika kita ngomong halal, iya halal, dan tidak semua produk Herbalife halal teman-teman. Tapi yang di Indonesia semuanya adalah halal. Kenapa? Karena saya ke sana dan saya melihat untuk yang di Indonesia ini loh, khusus Indonesia itu bahkan semua
semua tempatnya ada tulisan halal, halal. Jadi halal itu bukan hanya prosesnya, akan tetapi juga label halal itu juga ditempelkan di kontainer-kontainernya, di kantong-kantongnya, karena ini khusus untuk Indonesia, khusus untuk negara-negara Muslim, itu semuanya harus lolos uji halal juga, gitu teman-teman. Jelas ya? Nah, ketika mereka itu ngirim dari Amerika ke Indonesia, katakanlah, itu masing-masing dari kontainer, ya, masing-masing kontainer itu dimasuki sebuah alat, gini ini alatnya gitu ya, dan alatnya dimasukin kayak gini, blung gitu ya. Terus apa yang dilakukan alat tadi? Alat ini adalah mengukur suhu gitu. Selama perjalanan dari Amerika sampai ke Indonesia, mengukur suhunya. Jadi misalnya kan pas melewati Atlantik itu dingin, terus pas melewati mana lagi panas lagi, dingin lagi, dan ini suhunya itu terekam. Tanggal sekian suhunya sekian, tanggal sekian suhunya sekian, tanggal sekian suhunya sekian gitu. Nah, hebatnya apa? Ketika menembus satu batasan yang tidak diperbolehkan, misalnya saya nggak tahu suhu berapa, saya nggak tahu, tapi saya mengetahuinya seperti ini. Ada sebuah ambang akhir yang ditoleransi. Ketika suhu ini pernah menembus katakanlah angka 50 derajat misalnya ya, ketika angka ini suhunya terus menembus 50 derajat, maka seluruh kontainer ini dimusnahkan gitu, karena sudah rusak. Hebat apa hebat? Keren kan? Dan semuanya itu ada namanya tagging. Nah, saya melihatnya jadi pengukurnya itu kayak kartu gitu ya, kayak kartu plug gitu ya. Begitu sampai di Indonesia dimasukin ke komputer terus kebaca tanggal sekian suhunya sekian, tanggal sekian sekian. Oke, ini aman. Akhirnya masuklah ke mulut-mulut kita. Tapi kalau misalnya ini pernah nih menembus batas 50 derajat walaupun sehari gitu ya, walaupun hanya sebentar gitu tapi pernah menembus tik gitu, maka itu sudah tidak layak lagi kita konsumsi. Jadi aman. Pertanyaanku adalah, apakah bakso sebelah Anda melakukan itu? No, ya. Jadi kita aman banget. Oke. Dan kita juga terdaftar di namanya APLI. APLI itu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Kita juga lolos BPOM gitu ya. Anda lihat ya, BPOM. Anda cari saja BPOM di Google gitu ya, BPOM Herbalife gitu. Terus nanti Anda lihat register dari masing-masing produk di sini ya. Di sini itu ada namanya register BPOM itu nomor berapa, Herbalife Land itu berapa, Halo itu berapa di situ. Terus ada namanya Ivanka. Ivanka itu adalah halalnya Amerika gitu. Nah, kalau Indonesia itu halalnya adalah dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Tapi pertanyaanku adalah, ketika Amerika menghalalkan, kira-kira Indonesia halal juga enggak? Ayo, ada yang jawab? Ya iyalah, pasti halal. Ya kan sumbernya satu, Quran juga sama, Qurannya juga sama, walaupun mereka mungkin terjemahnya pakai bahasa Inggris, akan tetapi kriteria halal haram sebuah makanan kalau memang itu Muslim itu sama. Terus ada namanya APSKI. APSKI itu adalah Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia. Anda lihat aja www.apli.com, ivanka.com, apski.com. Di situ ada nama-nama perusahaan-perusahaan yang terdaftar di situ. Nah, salah satunya adalah Herbalife. Dan bersumber dari namanya Euromonitor yang ada di Prancis atau Jerman itu mengatakan seperti ini. Herbalife ya, itu pernah diriset gitu atau diuji diteliti gitu ya. Ternyata Herbalife itu menjadi makanan pengganti. Makanan pengganti bukan suplemen tapi replacement gitu ya, makanan pengganti dan protein suplemen itu nomor 1 di dunia. Tepuk tangan, kita mengkonsumsi makanan yang ada di nomor 1 dunia. Oke, sekarang kita masuk ke materi teman-teman, siap ya? Yes. Nah, sekarang kita ngomong dulu apa itu lemak gitu teman-teman. Ada yang tahu apa itu lemak? Gitu ya. Oke, lemak itu sebelum kita ngomong apa itu lemak, saya ngomong dulu gitu ya. Jadi lemak itu adalah salah satu nutrisi ya yang dibutuhkan oleh tubuh
Namun lemak itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, baik buruknya lemak tergantung apa namanya? Kira-kira apa? Ayo, ada yang tahu? Baik buruknya lemak itu tergantung namanya adalah protein yang ada di dalamnya. Jadi Anda bayangkan lemak itu apa toh? Lemak itu bayangkanlah seperti ini teman-teman. Lemak itu bayangkan kayak sebuah bola gitu ya, kayak sebuah bola gitu ya, bola gitu. Terus di dalam bola itu ada kayak apa ya? Gini. Ono ini enggak apa namanya asid siasid coba gawe kisah. Jadi air ngene wae gelas karo air karo siasid gitu. Korene kabeh. Disi anu. Ayo cepetan. Oke. Nah, saya akan menggambarkan gambaran dari lemak teman-teman. Supaya sampean itu ada bayangan nih. Sebentar ya. Oke. Hop, wadah segitu. Nah, sip. Nah, teman-teman, jadi gini, gambarannya seperti ini, teman-teman. Ini adalah sel, ya. Ini adalah sel lemak, gitu. Ini adalah sel, gitu ya. Terus ini adalah nduk kodok. Apa? Chiasid, selasih. Nah, selasih. Ini namanya selasih. Selasih, kayak lagu Katon Bagaskara, Club Project dulu aja lagunya judulnya Selasih. Kalau Anda kenal berarti Anda sudah ya tua kayak saya, tinggal 20 tahun lagi sisa hidup kita. Oke, ya. Oke ya. Jadi ini adalah namanya selasih. Nah, kalau ini lemak gitu ya. Terus ini adalah protein gitu. Lemak ini belum baik, belum jahat. Gitu. Nah, kalau misalnya seperti ini. Nah, gini, titik. Nah, ini adalah lemak gitu ya. Tapi nah, ini protein. Yang selasi ini adalah protein gitu. Biar gede saya tak tunjukkan kepada Anda biar besar. Sebentar ya, biar gambarku gede. Nah, gini. Oke. Jadi ini adalah kelihatan nggak? Ya, ini adalah selasih kayak gini. Ini adalah lemak dan ini namanya lemak jahat. Kenapa? Lemak jahat itu adalah lemak yang kandungan proteinnya itu sedikit. Ya. Artinya kalau bahasa kerennya itu namanya LDL. L-nya itu low, D-nya itu density, L-nya yang belakang namanya lipoprotein gitu. Low density lipoprotein atau apa? Lipoprotein yang density apa? Density itu kerapatan. Yang kerapatannya itu rendah gitu. Artinya apa? Ininya sedikit. Low density-nya itu sedikit. Nah, itu namanya adalah LDL. Ini lemak jahat. Nah, yang namanya HDL atau lemak baik itu adalah lemak tapi yang ininya banyak gitu. Aduh. Ini mangani kepiye? Saya tak ini gitu ya. Nah, ini namanya HDL. Ini namanya HDL, yaitu apa? Lemak yang mengandung lipoproteinnya banyak gitu. Lipoprotein, lipo itu adalah lemak, protein adalah protein. Jadi ini adalah namanya HDL, namanya high density. High density itu tambah rapat gitu ya, tambah rapat. Ngerti ya? Itulah yang membuat lemak itu jadi baik atau jadi jahat. Kenapa baik jahat? Karena kalau yang HDL gitu ya, karena kalau yang HDL itu dia akan memberikan protein-protein apa? Dia akan menstimulasi protein. Nanti akan kita terangkan. Saya lanjutkan dulu materinya ya. Siap? Oke, lanjut. Ini tak kecilkan lagi gambarku. Oke, sip. Nah, yes, oke, ya. Nah, terus sekarang lemak baik gitu. Lemak baik, perhatikan ini. Lemak baik
itu biasanya dikenal dengan sebutan lemak tak jenuh gitu. Lemak tak jenuh. Apa itu jenuh? Jenuh itu kayak lagu Nini ke Ardila. Jenuh aku mendengar. Ini Ardila bener ya? Yo bener lah yo. Itu meneh berarti sampean. Jadi lemak tak jenuh. Jenuh itu penuh. Jadi kalau ngomong jenuh itu maksudnya kalau sampean itu pasar rame, pakai wong itu namanya jenuh. Nah, datang dalam dua bentuk, tunggal dan ganda, gitu. Tunggal itu rantainya. Oh ya, kemarin kita pernah bahas mengenai rantai karbon yang ada di dalam lemak, gitu ya. Jadi kalau dalam karbohidrat juga, nah jenuh itu datang dalam tunggal dan ganda. Tunggal itu satu, ganda itu dua. Dan termasuk omega 3 dan omega 6 ya. Omega 3 itu di mana? Omega 3 itu di telur, omega 6 itu di beras kalau nggak salah ya. Nanti kita akan bahas, ada materinya itu. Dan lemak itu juga disebut juga asam lemak lemak ini disebut sebagai lemak asam lemak esensial. Maksudnya apa? Lemak asam esensial itu adalah lemak yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Artinya murni benar-benar dari makanan gitu. Nah, kalau jadi HDL itu adalah lemak yang baik gitu dan dia hanya berasal dari makanan. Tapi yang namanya LDL itu tidak esensial, dia bisa diperoleh dari tubuh gitu. Nah, cara kerja lemak tak jenuh gitu ya adalah jatuh dengan membantu menjaga arteri tetap bersih. Arteri itu apa? Arteri itu adalah gini, menjaga arteri tetap bersih. Arteri itu apa? Arteri itu adalah pembuluh darah yang dari jantung ya. Kalau yang menuju ke jantung namanya vena gitu. Masih ingat pelajaran biologi ya, sampean rambolos sampean akan kelingan. Nah, lemak ini membantu menghasilkan kolesterol baik gitu. Nah, kolesterol baik. Kenapa lemak ini jadi baik? Karena dia membantu menghasilkan kolesterol baik. Jadi antara kolesterol sama lemak itu sebenarnya 11-12. Jadi kalau misalnya sampean kok dites, wih kolesterolku tinggi, itu yang sampean omongkan adalah LDL gitu, bukan HDL. HDL tinggi keren, tapi terlalu tinggi juga nggak bagus. Tapi kebanyakan kalau orang kok dites kolesterolnya tinggi, sebenarnya yang tinggi itu bukan karena HDL itu juga kolesterol gitu, LDL juga kolesterol. Tapi kalau LDL-nya tinggi itu tidak baik dan ini bergerak di sekitar tubuh sekaligus mengurangi kadar LDL. Jadi ibaratnya gini, kalau HDL itu tinggi, maka kolesterol itu tinggi. Jadi dengan kata lain, salah satu cara untuk menurunkan kolesterol adalah Anda harus memasukkan ke dalam tubuh lemak yang baik, gitu. Dan gitu. Jadi salah satu menurunkan kolesterol. Jadi kalau sampai kok dites kok kolesterolnya tinggi gitu ya, maka banyak-banyaklah mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak baik. Karena lemak baik akan menghasilkan HDL, HDL itu akan mengurangi kadar kolesterol sehingga Anda akan terhindar atau berkurang resiko penyakit jantung. Nah, makanan berlemak yang baik itu untuk kesehatan jantung, gitu. Itu adalah lemak yang tidak jenuh. Saya sampai di sini nih, ya. Lemak tidak jenuh. Makanan-makanan tersebut antara lain, catat ini, zaitun, ya. Zaitun itu kayak lagu Roma Irama ya, orang jenis zaitun. Terus minyak jagung, minyak biji, semua minyak biji mengandung lemak baik. Alpukat, ya, alpukat itu buahnya, bukan jus alpukat. Kalau jus alpukat itu tidak baik kecuali sampean tidak campur apa-apa. Karena jus alpukat dari gula, susu. Terus kacang-kacangan itu baik ya, lemaknya itu baik. Jadi semua jenis kacang, ada kacang polong, kacang mete, kacang macadamia, kacang ya, biji-bijian ya, ikan
yang mengandung omega tinggi. Jadi salmon gitu ya, kembung, tuna, sarden, teri enggak, teri. Apa ikan sing ning pati itu apa jenenge? Manyung. Enggak, ya, karena sudah ini. Terus dia dengan lemak tak jenuh dapat membantu menghindari masalah jantung di kemudian hari. Dia dengan lemak tak jenuh, jadi Andrea kalau Anda kok diet, kok bisa dengan mengkonsumsi lemak baik, maka bisa menghindari dari jantung. Lemak baik, kadang-kadang nih lemak tak jenuh datang dalam ini tadi sudah ya, ini kesimpulannya. Ada 2 jenis bla 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 segala macam ya. Nah, isen, wes kita lanjut. Oke, nah ini gede lah, versi besarnya sama. Terus sekarang kita ngomong lemak jahat yang tadi. Oh, sudah baik, sudah jadi baik sekarang. Ini adalah kalau makan siasit, Anda itu kayak makan nasi, jadi kenyang. Bisa diperoleh di toko-toko langganan Anda. Iklan. Ya, lemak jahat biasa disebut dengan lemak jenuh dan lemak trans. Nah, lemak jenuh dan lemak trans itu apa? Gini, ini contoh gambar nih. Ya. Lemak jenuh adalah di sini misalnya dari sapi. Sampean makan sapi, daging maksudnya ya, makan sapi. Terus makan kambing, daging, babi jelas sudah, kulit ayam, susu, ya susu, mentega, keju, es krim, minyak kelapa. Kemarin susu itu secara GI rendah, tapi secara lemak ternyata dia lemak yang tidak baik. Terus minyak trans itu segala jenis macam roti. Nah, semua jenis roti. Ada roti kering, roti donat. Terus apalagi keripik, semua jenis keripik. Gulak, peyek, dan semuanya itu juga termasuk minyak trans ya. Jenis makanan dengan kandungan lemak jenuh yang relatif tinggi itu yang biasanya gorengan. Jadi gorengan teman-teman, gorengan itu mengandung minyak jenuh gitu ya, semuanya. Sedangkan minyak trans ini tadi sudah ya. Terus manfaat lemak, jumlah asupan lemak yang aman. Lemak sebagai salah satu zat gizi nyatanya juga turut andil bisa dikonsumsi sehari-hari untuk kesehatan tubuh. Kamu harus pintar milih lemak. Jadi kandungan lemak baik dalam makanan tetap harus jadi prioritas agar manfaat benar-benar terasa. Kebutuhan kalori sendiri harus dihitung berdasarkan tinggi badan. Oke, jelas ini kita sudah ngerti ya. Terus lemak dan penyakit jantung. Nah, bagi kita yang sudah ada penyakit jantung, ada riwayat gitu ya, maka disarankan untuk memilih makanan yang mengandung lemak tak jenuh tinggi ketimbang lemak jenuh dan trans. Jadi hal yang harus kita perhatikan, oke, supaya tidak terhindar penyakit jantung, olahraga, tidak merokok, iya, tidak minum alkohol, makan gorengan, iya, yo sami mawon. Itu aku menasihati diri sendiri. Juga kalau sama gorengan itu kayak mantan rasanya, gitu kan. Jadi pengen apa namanya, antara benci tapi rindu gitu ya. Jadi kepengen gitu ya. Kadang kayak muncrat. Kadang saya itu beli gorengan gitu ya, saya beli gorengan. Ini yang saya lakukan. Mungkin sampai nanti tidak bisa lepas dari gorengan ya. Ada namanya sindrom akut dengan gorengan. Lakukan kayak saya, belilah gitu ya, belilah. Karena ternyata kalau kita itu beli, itu satu, ada dua kemungkinan. Kita itu bahagia hanya kepengen beli, terus kedua kepengen makan gitu. Tapi kalau Anda punya uang, beli ya. Misalnya 2.000 atau 3.000 gitu ya, gorengan. Terus apa? Terus Anda makan, kalau memang harus makan, ini harus makan diperes gitu, peres. Dan kalau misalnya Anda kok nanti dikletek gitu, kok katut, gelembungnya katut gitu ya, biarkan. Jangan yang dilihat itu tisunya, tapi ditetel gorengannya. Biarkan gorengannya pada nempel. Nanti mungkin tersisa tempenya hanya segini teman-teman. Ya, itu makanlah itu, gitu ya. Dan bayangkan, gitu ya, ini yang saya lakukan. Dan bayangkan ketika masuk ke tubuh
itu kayak tadi itu, kayak kolesterol itu kayak apa namanya, kayak setan-setan kecil bawa tombak berjula 3 itu, gitu ya, lagi ngejus. Aku bayangkan seperti itu. Maka apa? Ketika saya lihat yang kedua, gorengan yang kedua, aku sudah nggak minat lagi, gitu. Nah, lakukanlah itu, ya. Kalau memang Anda memang benar-benar tidak bisa lepas. Tapi kalau Anda bisa lepas, Anda bisa lakukan. Itu yang Anda lakukan. Oke, terus rutin mengkonsumsi lemak baik itu sesuai anjuran justru dapat menurunkan resiko penyakit jantung atau serangan jantung gitu. Jadi selain konsumsi ikan laut ya yang ada omega 3, alpukat, kacang-kacangan dan rutin minum susu yang rendah lemak. Susu non lemak, non fat atau low fat itu boleh gitu ya. Yang merupakan bagian dari pola sehat mendukung kesehatan jantung. Jadi teman-teman, bagi Anda yang memang mau silahkan. Anda bikin shake-nya sekali-kali coba memakai susu low fat gitu. Maka Anda akan mendapat banyak hal di situ. Nah, sekarang apa itu lemak? Gitu. Nutrisi utama itu adalah lemak itu adalah nutrisi utama. Jadi kita ada namanya nutrisi makro teman-teman, nutrisi utama yaitu apa? Protein, karbohidrat, lemak. Gitu ya. Ada 3 itu. Jadi protein, karbohidrat, lemak. Protein kemarin untuk pembentukan otot, karbohidrat itu untuk tenaga, lemak itu adalah untuk menurunkan kolesterol tubuh, lemak yang baik terutama, juga banyak fungsinya nanti. Dibutuhkan dalam jumlah dalam pola makan sehari-hari. Lemak itu juga memenuhi kebutuhan akan energi. Nah, gambar di sini itu adalah gambar lemak baik gitu ya. Ada minyak zaitun, ada alpukat, ada kacang-kacangan, ada gambar apa lagi itu? Ada salmon gitu ya. Terus ini petik Cina itu juga bagus ya. Terus mengapa lemak? Anda membutuhkan lemak dalam jumlah sedikit ya. 1, untuk membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Jadi gini teman-teman, ada vitamin yang hanya larut dalam lemak. Vitamin apa saja? A, ya, vitamin A. Terus vitamin E, gitu ya. Terus vitamin D, terus vitamin E, terus vitamin K. Gitu. Emang ada vitamin K? Oke ya. Jadi kalau kita itu makan wortel dengan harapan kita itu pengen mendapatkan vitamin A, tapi kandungan lemak baik di dalam tubuh kita itu kurang, maka penyerapan vitamin dari wortel itu tidak akan maksimal gitu. Kalau misalnya kayak gula itu larut dalam air gitu, larut diserap. Tapi kalau misalnya kita jadi vitamin itu hanya bisa larut dalam lemak gitu. Jadi yang kedua adalah menjaga kesehatan sel tubuh, terutama untuk membran tubuh ya di dalam bagian di dalam nanti kan saya jelaskan, mendukung fungsi otak dan saraf. Teman-teman, satu hal untuk bagian tubuh kita yaitu otak dan saraf itu butuh lemak ya, butuh lemak. Yang namanya butuh lemak itu adalah otak, saraf dan jantung itu butuh lemak. Itulah kenapa gitu ya, kalau kita itu kebutuhan lemak baiknya itu terpenuhi, maka otak kita akan makin bagus gitu ya. Otak kita itu akan makin berfungsi dan saraf-saraf kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang hubungannya dengan saraf gitu. Terus di mana saja sumber lemak? 1, daging, ikan, unggas. Terus produk olahan, susu ya. Keju yang non fat, keju ya yang non fat, minyak, mentega, margarin, kacang-kacangan, biji-bijian, gandum, makanan lain yang lemaknya tersembunyi. Ini kita campur dulu. Ini ada yang lemak baik, jadi semua makanan ini mengandung lemak. Nah, dan ada lemak tersembunyi teman-teman. Lemak tersembunyi, dia itu tidak kelihatan bahwa itu lemak, tapi itu adalah lemak. 1, muffin ya. Cake itu kayak roti-roti kering gitu ya, kayak Kongguan, terus Roma atau apalah aku nyebut merek. Terus cookies, nah sama lah ya itu mirip-mirip kayak gitu. Terus snack yang sampean beli-beli itu kemarin ada beli-beli snack itu banyak banget itu ya, itu juga mengandung lemak tersembunyi. Terus
saus dan salad dressing gitu. Terus makanan yang digoreng pakai minyak. Nah, kalau makanan digoreng pakai air itu tidak mengandung lemak tersembunyi gitu. Dan ini lemak tak jenuh itu adalah lemak sehat. Nah, lemak sehat itu adalah bertekstur lembek atau cair pada suhu ruang. Lembek, jadi ciri-cirinya itu berasal dari lemak nabati, lebih sehat daripada asam tak jenuh gitu. Terus asam lemak jenuh itu berbentuk padat di suhu ruang. Bedanya itu teman-teman. Jadi kalau Anda kok nyimpen margarin, nyimpen keju itu lemak jenuh. Nah, kenapa jenuh? Kenapa jenuh itu karena dia rantainya banyak, rantainya ganda banget sehingga dia bentuknya padat. Tapi kayak lemak-lemak yang berada di suhu ruang itu kok lembek, itu karena dia punya ikatan yang tak jenuh gitu. Terus berasal dari hewani biasanya ya, lebih baik asupan lemak jenuhnya itu dibatasi gitu. Dan ada namanya lemak esensial. Lemak esensial itu adalah lemak yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh, yaitu adalah omega 3 dan omega 6. Dari mana? Banyak ditemukan di seafood. Nah, kabar baiknya bagi Anda penggemar seafood seperti saya, tepuk tangan. Anda banyak-banyaklah makan seafood ya, itu supaya Anda bisa mengkonsumsi omega 3. Tapi hati-hati juga, lemak itu kadang seafood oke, tetapi kalau banyak itu biasanya juga di situ juga ada, tidak semuanya seafood ya. Katakanlah kalau cumi, siapa yang kalau makan cumi itunya terus tepungnya terus pegel gitu. Itu karena banyak sekali kolesterolnya terus muncul, kalau LDL-nya itu muncul gitu ya. Oke. Nah, jadi lemak esensial atau omega 6, omega 6 itu ada pada apa? Kacang-kacangan, jagung. Nah, jagung kuning itu kemarin kita ngomong bahwa dia itu adalah GI-nya tinggi. Akan tetapi dia mengandung omega 6. Terus telur, teman-teman, telur. Terus gandum, roti. Terus sumber yang tidak sehat itu juga mengandung omega 6 gitu ya, tapi tidak sehat. Apa saja? Itu adalah roti ulang tahun. Jadi Anda boleh ulang tahun tapi nggak usah pakai roti ya. Terus apa namanya? Itu adalah itu namanya roti apa toh? Aku menyebutnya adalah roti Oreo. Ini roti Oreo kah? Gitu ya. Itu merek sebenarnya sih. Terus ada French fries. French fries. French itu adalah French fries itu French-nya Prancis apa French apa tuh aku nggak paham sih, kadang kalau French fries kentang goreng lah ya, kentang goreng. Terus ada namanya adalah iga bakar. Enak sekali. Aku jadi pengen iga bakar. Iga bakar itu ada mengandung lemak omega 3, omega 6, tetapi tidak sehat. Gitu. Terlalu banyak omega 6, kurang omega 3. Jadi kalau misalnya Anda harus jangan terlalu banyak omega 6 ya. Tapi omega 3-nya harus tinggi. Tapi kadang orang itu tidak seimbang makannya. Mereka malah makan omega 6 terlalu banyak. Omega 3-nya sedikit. Sehingga tidak sehat. Jadi sekarang adalah kurangi omega 6 dan tingkatkan omega 3. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari yang namanya kolesterol tinggi. Supaya kita terhindar dari yang namanya darah tinggi, supaya kita terhindar dari yang namanya penyakit jantung, stroke, dan lain-lain yang hubungannya dengan penumpukan plak di dalam pembuluh darah akibat LDL-nya terlalu tinggi. Gitu, jelas ya? Nah, jadi sekarang seimbangkan. Jadi pilih-pilihlah itu makanan-makanan yang ada di sekitar kita yang banyak mengandung omega 3. Teman-teman, kalau Anda konsumsi, siapa yang sudah konsumsi Herbalife Plan ya? Herbalife Plan di sini itu mengandung yang namanya adalah setiap kapsul itu mengandung satu minyak ikan ya. Apa namanya, ini mengandung EPA, EPA dan DHA itu sebanyak 500 mg, terus juga mengandung vitamin E ya, vitamin E. Dan disarankan itu dikonsumsi sehari itu 3 kali. Kenapa? Karena ini mengandung omega 3 gitu ya, dan juga mengandung EPA dan DHA. Jadi
ini sebenarnya kalau Anda konsumsi ini setiap hari pagi iya, siang iya, sore iya, nggak usah banyak-banyak lah, satu saja, nggak usah terus makan dumeh banyak, terus 10, 20, nggak usah, satu saja, satu pagi. Karena apa? Rutinitas itu lebih baik daripada kuantitas. Anda makan 10 tapi seminggu sekali, lebih baik makan sehari satu. Nah, ini membuat apa? Membuat tubuh kita tidak pernah kekurangan yang namanya HDL. Coba deh, Anda sekali-kali ya besok kalau wabah ini kita sudah selesai, kita sudah bisa keluar rumah lagi, Anda coba cek ke lab gitu ya, lab prodi atau apalah atau apa terserah gitu ya. Anda coba cek HDL dan LDL. Kalau Anda HDL-nya tinggi, keren, Anda sehat ya. Tapi kalau Anda LDL-nya yang tinggi, ada tanda bintangnya itu, maka Anda selama ini kurangi gitu. Jadi bukan mengurangi LDL, tapi memperbanyaklah HDL. Kenapa? Karena kalau HDL-nya itu banyak, maka Anda akan bisa menghilangkan yang namanya LDL. Jadi siapa yang kolesterol tinggi, siapa yang ada riwayat penyakit jantung, siapa yang ada keluarganya pernah stroke atau Anda punya darah tinggi, maka konsumsilah ini supaya apa? Supaya HDL yang yang dihasilkan dari minyak sehat ini akan akan mengurangi kadar LDL gitu. Jadi serba banyak lemak dibutuhkan, nutrisi harus seimbang. Jadi teman-teman, Anda kalau makan sekarang karbohidratnya adalah 40% gitu ya. Terus proteinnya 30%, itu lemaknya 30%. Maksud saya adalah jika sampean makan sepiring gitu ya, makan sepiring, itu karbohidratnya itu sekitar 40% dari piring itu gitu. Terus proteinnya sekitar 30%, lemaknya sekitar 30%. Maksud saya adalah karbohidratnya misalnya kayak nasinya misalnya satu kepal gitu ya. Terus proteinnya itu sekitar satu kepal juga. Terus lemaknya Anda bisa ngambil dari dressing salad atau dari lemaknya ngambil dari ini ya. Lemaknya ngambil dari sayur, buah-buahan, kacang atau ikan atau alpukat. Seperti itu ya. Oke, jadi lemak mengandung kalori lebih banyak. Hati-hati, lemak mengandung kalori lebih banyak. Kita akan kembali kita hubungkan dengan kalori materi hari pertama. Oke, Mas, aku mau makannya pakai zaitun sajalah. Karena apa? Karena aku pengennya itu sehat dan saya tidak pengen memakai produk-produk yang dibeli-beli kayak gini. Aku pengen alami saja. Oke, no problem. Tapi ingat, kalau Anda makan minyak zaitun, gitu ya, 1 sendok, kandungan omega 3-nya lebih banyak ini 1 kapsul gitu. 1 tablet ini, satu ini itu kandungan minyaknya, kandungan omega 3-nya itu lebih banyak ini daripada 1 sendok minyak zaitun. Itu. Tapi kalorinya, teman-teman, kalorinya itu sama saja sampean selesai. Kalorinya sama saja sampean itu makan 2 buah wortel 45 kalori atau sampean ngopi, kalau ngopi itu 70 kalori. Makanan yang 40 kalori itu apa toh? Saya cari di hari pertama coba. Makanan yang 40 kalori itu adalah bla 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 bla. Oke, podo karo sampean itu makan permen atau yang ngopi. Ngopi itu 80 kalori. Nah, jadi hati-hati. Mungkin kebutuhan omega 3 nggak terpenuhi. Tapi sampean gemuk, podo ae. Karena apa? Karena kalorinya lebih banyak gitu. Jadi harus pinter-pinter. Harus kayak berkelip. Set gitu ya. Ini bagus, tapi dari sisi ini nggak bagus. Ini bagus, tapi dari sisi ini nggak bagus. Sampai harus pintar-pintar seperti itu. Nah, hati-hati ya dengan lemak tersembunyi. Ketika sampean itu makan salad dengan dressing,
itu Anda bisa membayangkan bahwa ternyata minyak yang tersembunyi itu kayak ada minyak yang tersembunyi dengan 3 jenis sendok minyak zaitun. Kalau Anda makan pizza, itu ini. Nah, 1 sendok itu 45 kalori, teman-teman. Dipengke wae, dihitung saja. Jadi, lemak itu pasti mengandung kalori. Tetapi gini, teman-teman. Nah, katakanlah gini, sama-sama mengandung kalori. Yo, saya sampaikan pada Anda, sampai milih coba cerdas-cerdas lah. Sama-sama mengandung kalori. Ini satu makanannya itu namanya adalah ikan salmon. Ikan salmon seiris gitu ya. Katakanlah kalorinya di situ 100 kalori gitu atau 200 kalori. Oke. Ya, ikan salmon 200 kalori. Terus ada suatu pilihan yang sama di situ adalah iga bakar gitu, atau kalau iga bakar mungkin sama, atau gorengan lah, gorengan itu sama-sama 200 kalori gitu. Terus sama-sama mengandung minyak, sama-sama mengandung ini, sampai milih mana gitu, cerdas gitu ya. Maksudnya oke lah, sampai sama-sama mengorbankan kalorinya, tetapi setidaknya ada lemak yang dihasilkan yang baik ke tubuh kita gitu. Padha wae karo gini, milih mana sih, mati ketabrak BMW sama mati ketabrak jokar gitu. Ya milih orang mati, ya iyalah milih orang mati, tapi katakanlah misalnya kayak ngono lah, misalnya seperti itu. Kayaknya kalau mati ketabrak jokar kok orang kajen banget gitu loh, orang hebat lah, orang wow gitu. Tapi kalau mati ketabrak BMW setidaknya gitu ya, lebih mahal gitu intinya ya. Nah, maksud saya adalah seperti itu. Jadi gini, kalau misalnya sudah pernah makan, ini saya triknya, kalau sampean sudah pernah makan sate misalnya, sudah pernah makan sate, terus di situ di warung itu ada makanan yang Anda belum pernah makan, gitu ya. Nah, bagaimana supaya Anda itu bisa ini menjaga, atau mana sih yang lebih Anda pilih? Kalau saya lebih memilih makanan yang belum saya pernah makan. Kenapa? Karena eman-eman gitu loh. Sama-sama mengorbankan kalori, tetapi ini sudah pernah dimakan. Jadi teman-teman, bagi Anda yang pengen sehat, bagi Anda yang kepengen tidak maksudnya bagi Anda yang pengen terhindar dari masalah penyakit jantung, masalah penyakit darah tinggi, kolesterol gitu ya, maka Anda harus bisa menghindari makanan-makanan yang banyak mengandung omega 6 atau mengandung minyak jenuh gitu, minyak trans ya, kecuali Anda belum pernah makan. Kalau Anda belum pernah makan boleh, tapi kalau Anda sudah pernah makan itu rasanya sama ya. Sate dari zaman dulu sampai sekarang rasanya sama. Bakso dari dulu zaman sekarang rasanya sama. Kecuali kalau misalnya Anda ada ini bakso versi baru gitu ya. Oke lah, bahannya bukan dari ini. Nah, terserah gitu. Oke. Bagaimana cara mengontrol asupan lemak? Anda harus kurangi makanan gorengan. Ngomongnya gampang, prakteknya angel ya. Pilih protein tanpa lemak, contoh daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit. Jadi kalau sampean itu makan ayam, sebelum dimasak kulitnya dibuang dulu. Kalau dibuangnya setelah masak, biasanya eman gitu. Sama-sama kok, artinya gini, kulit itu tetap akan hilang gitu ya, tetap akan katakanlah akan terbuang gitu ya. Tetap misalnya ini lemak teman-teman, ini kadang orang Jawa ya, dulu saya ya memang sih orang Maido gitu ya, orang Maido itu adalah bahasa Indonesianya adalah orang Maida, tidak menyalahkan gitu ya. Jadi ketika saya itu dulu ya, saya pernah karo ibuke kadang, Bu, ngopo to panganan-panganan seperti ini kok disimpen eman-eman gitu, eman-eman. Yo si eman-eman gitu ya. Tapi gini, toh mikirnya logikanya saja, toh pada akhirnya makanan yang ada di meja makan itu kan akhirnya juga ke kolam ikan juga gitu ya, gitu. Entah lewat lubang pembuangan kita atau lewat buang kita, sama. Bedanya adalah
ketika kita langsung dibuang atau buat makan dengan tujuan bukan membuang, tapi ini buat makan ikan gitu ya, itu membuat apa? Kita tidak terserap dulu lemaknya. Tapi sama-sama juga buat makan ikan gitu ya. Itu ya kalau dulu kita makan ikannya sambil nongkrong, kalau ini makan ikannya sambil membuang gitu ya. Ini akan terserap dulu ke dalam tubuh kita lemak-lemak yang tidak jahat. Jadi Anda tidak ada salahnya ketika Anda makan ayam itu kulitnya dibuang gitu. Kulitnya dibuang dan disingkirkan gitu. Jangan dikasih kepada siapapun ya, karena apa? Itu bukan untuk Anda, tapi untuk semua. Kulit ayam itu bukan tidak sehat untuk semuanya. Pilih produk yang rendah lemak atau bahkan tanpa lemak. Jadi kalau misalnya Anda nanti beli susu atau beli apapun, coba ya Anda lihat di sini adalah kandungan lemak gitu. Kandungan lemaknya berapa? Kalau misalnya contoh, Anda pengen beli mie instan, Anda lihat coba kandungan lemaknya, pilihlah yang paling rendah gitu. Nanti di hari ke-9 kita akan besok ya, kita akan belajar mengenai membaca label nutrisi. Oh iya, besok kita akan belajar, ini keren sekali ya. Anda nanti akan memilih makanan dari sisi lemak, bukan dari sisi harga. Terus gunakan sedikit lemak saat memasak gitu ya. Atau bahkan gini teman-teman, saya tidak mengiklankan, tapi sudah saatnya gitu ya, Anda mengganti alat penggorengan Anda dengan yang namanya dry frying atau goreng kering. Anda cari saja di Google dry frying gitu. Jadi sampean bisa memasak tanpa minyak sama sekali. Sekarang memang sudah masuk ke ranah itu gitu ya. Jadi minyak itu nanti akan menjadi sebuah kebutuhan yang aneh gitu ya. Tapi gini, Anda coba cari ya namanya dry frying. Kalau Anda kok di rumah saja dulu di posisi seperti ini, kalau penggorengan Anda diganti dengan dry frying gitu ya, Anda bisa cari di Shopee atau cari di mana gitu ya. Nanti ngomong dari Yoyo biar saya dapat royalti. Enggak ya, saya hanya senang dengan produk itu. Nah, Anda bisa menggunakan itu untuk masak. Anda bisa masak apapun tanpa minyak bahkan ya. Terus pilih buah untuk dessert. Supaya apa? Supaya kenyang gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ini. Jadi ini tadi teman-teman. Ini gambaran dari HDL dan LDL. Jadi HDL itu lebih rapat di sini. Nah, ini yang HDL ini yang HDL. Yang HDL itu yang ini gitu ya. Ini oke, kok warnanya jadi kuning, saya akan jadi warna merah. Oke, ini adalah HDL gitu. Ini adalah high density lipoprotein gitu. Terus ada namanya LDL. LDL itu adalah low density lipoprotein. Nah, ini teman-teman. Jadi ini adalah makanan. Ini adalah makanan teman-teman. Alurnya gini, ketika Anda makan gitu ya, itu akan semua lemak-lemak itu akan namanya disintesa oleh hati gitu ya, dan akan menghasilkan LDL gitu. Dan nanti dari sumber HDL-nya itu nanti dari makanan itu akan juga menghilangkan LDL-nya gitu. Jadi alurnya kalau kita terlalu banyak makanan-makanan yang mengandung LDL, nanti terjadi penumpukan yang namanya plak di dalam pembuluh darah gitu, jadi ini bad atau jelek LDL, lemak yang jelek itu dia akan tersimpan di mana? Akan tersimpan di pembuluh darah ya, di dalam kolesterol, di dalam pembuluh darah. Nah, HDL itu adalah dia itu mengatur ininya LDL, dan dia itu akan mengeluarkan gitu. Jadi kalau LDL itu ngendon ajek, tapi kalau HDL itu jalan gitu. Dan dia ngomong, "Halo, jangan ngumpul." Jadi ibarat seperti ini. LDL itu kayak orang yang tidak mau social distancing gitu, ngerti ya? Jadi ngumpul senengnya gerombol gitu, anteng gitu ya. Terus HDL itu kayak polisinya, ayo bubar. Nah seperti itu. Nanti kalau orang non polisi ini,
ya ngumpul meneh gitu. Maka itulah Anda harus banyak-banyaklah mengkonsumsi ini ben ngopo? Ben LDL ora pada ngumpul terus. Karena orang-orang ngumpul terus biasanya wong bodoh sing dom-dombol, tidak ngerti social distancing, malah pada ngerumpi, pada ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Ketika ada polisi lewat, bubar. Ketika ada tentara lewat, bubar. Tapi kalau nggak ada polisi nih, gerombol meneh. Sama, tubuh sampean juga seperti itu. HDL itu kayak polisi yang lewat di dalam pembuluh darah itu. Bur lewat terus. Semakin banyak HDL, semakin sedikit LDL yang gerombol. Udah ora? Nah, orang udah kebangetan. Udah ora? Ayo, tulis di komentar. Udah? Oke, sip. Nah, jadi banyak-banyaklah makan makanan yang sebelah kiri karena ini jadi polisi yang HDL itu tadi. Kurangilah makanan sebelah kanan, terutama sekarang teman-teman. Nih teman-teman sekarang, kalau kemarin-kemarin nggak ada social distancing, no problem lah yo, Anda bisa aktivitas di luar. Tapi saya sarankan pada sampean, buang semua makanan-makanan yang di sebelah ini nih. Ini saya tulis coba. Ini kalau bisa apa ya, buang. Nah, buang wis, buang. Lo eman-eman mah sama-sama kan keluar dari tubuh sampean juga nanti gitu ya, sebagai kotoran, tapi HDL-nya sudah terserap duluan. Udah enggak? Nah, Anda harus banyak-banyaklah makanan ini, terutama di acara social distancing sekarang. Jadi di rumah nanti jangan sampai kita memang terhindar dari sebuah wabah yang seperti kita alami sekarang, tapi Anda kolesterolnya tinggi gitu ya, terus ininya tinggi, darahnya tinggi sampai 2 meter gitu ya. Bukan, darah tinggi itu tekanan darah tinggi yang kemarin aku ngomong pakai pipa yang dipipet itu, ngerti? Nah, terus jadi ini tidak penting teman-teman, Anda makan roti, makan keripik, makan ini, stoklah sayur, stoklah buah, stoklah ikan, stoklah minyak-minyak yang minyak biji, atau Anda stoklah ini teman-teman. Aku kadang gemes gitu ya, ono wong kok di situasi ini malah borong biskuit, borong ini, borong itu, itu LDL. Kita nggak usah terlalu banyak mengkonsumsi itu, tubuh sudah bisa menghasilkan LDL sendiri, dan LDL terlalu banyak tidak baik untuk tubuh teman-teman ya. Jangan sampai kita selamat dari wabah ini tapi Anda terkena wabah yang lain, yaitu berupa stroke. No ya, konyol itu namanya. Nah, semua lemak tidak sama. Kelebihan kalori yang masuk ke dalam tubuh disimpan dalam 2 tempat gitu ya. Nah, ini kita akan ngomong lagi. Kalori, jadi kita gini. Kalau sampai itu makan minyak yang tadi dari minyak yang 45 kalori itu harus Anda gunakan. Anda harus treadmill, Anda harus trampolin, Anda harus lari, atau Anda harus olahraga gitu ya. Akan tetapi ketika Anda anteng, maka akan disimpan. Kemarin saya ngomong, insulin itu adalah polisi lain gitu ya. Kalau HDL tadi polisi untuk ngusir orang bergerombol, ngusir LDL yang bergerombol. Kalau yang insulin itu adalah ngambilin glikogen, gula darah, atau simpanan atau protein, kalau karbohidrat dari kalori yang tidak dipakai. Kalau tidak dipakai, maka dia akan memasukkan ke dalam ini dan dia akan nyimpennya di bawah kulit untuk jangka panjang dan di perut untuk jangka pendek. Visceral fat atau lemak perut itu sama saja ada namanya yang disebut nama lemak omental gitu. Jadi lemak pada omentum. Omentum itu apa? Omentum itu adalah sepotong jaringan yang menempel pada perut, tepatnya di bawah otot abdominal. Jadi di bawah ini gitu. Jadi yang namanya abs, 6 abs gitu ya, abdominal. Abdominal itu adalah ini, otot kayak usus besar gitu. Sebenarnya itu toh. Tapi karena terlalu banyak sehingga apa? Di jantung juga ditempeli, di rongga paru-paru juga ditempeli, semuanya. Ya, makanya kalau lemak perut bagus itu 5 saja gitu. Halo yo, kamu lemak perutnya 12, ayo turunin. Oke, siap ya. Apa akan turunin karena lemak perutku 12. Oke. Terus lemak yang tidak terlihat adalah yang paling berbahaya. Apa yang lemak tidak terlihat? Yang tadi, lemak yang tidak terlihat itu adalah lemak yang tersembunyi di dalam tubuh, dapat menimbulkan masalah besar seperti meningkatkan kadar kolesterol jahat dan trigliserid, gula dan tekanan darah tinggi. Resistensi insulin. Nah, kemarin kenapa? Karena pankreasnya itu terselubungi lemak. Terus dan peradangan yang tak kunjung tembuh, jelas karena radang. Jadi kayak radang itu kayak misalnya kayak ini permukaan kulit dan ini paling grogot, itu namanya radang, dan kita butuh namanya protein untuk membangun kembali.
Ketika Anda LDL-nya terlalu banyak, maka apa? Maka sintesa proteinnya jadi terganggu sehingga protein tidak bisa kayak sampean punya bangunan rusak, tapi apa? Protein itu kayak tukang-tukang yang membeneri bangunan itu, tapi itu diganggu. Dia mau berangkat itu nggak bisa, maka itu tidak kunjung sembuh, radang, gitu ya. Semua masalah tersebut dapat menyebabkan beragam penyakit seperti demensia, oneng, atau demensia iki orang kelinganan. Iya benar ya, penurunan daya ingat, kanker, penyakit hati, ya liver gitu ya, dan diabetes. Terus stres membuat Anda gemuk, teman-teman. Hoi, stres tidak hanya membuat Anda ingin makan es krim, gitu ya. Tapi kortisol yang keluar dari kortisol yang keluar dari namanya adalah hipotalamus, gitu ya, di dalam otak, itu namanya hormon stres. Itu yang menyebabkan sampean gampang lapar. Wanita, coba yo nek sampean marah-marah, sampean jengkel, hawane mangan, bener lah, bahkan bojone sampean pengen dipangan, yo. Jadi Anda kenapa? Karena kortisol membuat sampean kepengen makan. Nah, menora stres itu olahraga. Apa yang buat stres? Pikiran. Jadi mungkin ini situasi seperti ini gampang sekali membuat kita stres. Hindari berita-berita yang mengarah kita stres. Hindari perkataan yang negatif-negatif. Hindari ketakutan. Hindari apa? Saya sering ngomong, ketakutan itu hanya di otak. Tapi yang paling Anda hindari adalah bahaya. Bedakan antara takut sama bahaya. Yang Anda hindari adalah yang bahaya. Yang takut itu enggak ada. Takut hanya ada di takut hanya ada di dalam pikiran. Anda kalau tidak percaya nonton film Will Smith, judulnya adalah Afterlife. Apa ya benar ya, Afterlife ya? Yang ini loh. Yang ada anak sama Will Smith sama anaknya After Earth. Jadi koyonya After Earth, koyonya apa lah? Yang dia anaknya itu itu scalingan. Rasa takut hanya ada di dalam pikiranmu anakku gitu. Nah, seperti itu ya. Itu bagus banget. Nah, jadi kalau supaya tidak stres, lakukan olahraga ringan. Olahraga ringan itu apa? Itu untuk meningkatkan endorfin gitu ya. Meningkatkan endorfin. Meningkatkan endorfin? Benar ya? Ada namanya hormon endorfin, itu adalah hormon bahagia. Terus hormon serotin itu hormon kesenangan. Serotin itu hanya sementara, tapi kalau endorfin itu kayak bahagia dan dia akan melawan kortisol seperti itu. Atau minum network. Network lagi besok nanti kita akan sharingkan. Jadi kalau sampean itu kok stres, itu membuat Anda gemuk. Terus yang keempat, waspadai, jelas. Mengkonsumsi makanan berlemak tanpa menghitung asupan dan jenis lemak yang dimakan dapat menyebabkan lemak perut menumpuk lebih banyak. Perhatikan, karena ini juga akan berpengaruh pada bentuk pinggang. Sehingga gini teman-teman, lemak perut, jadi asupannya, perut itu ada ukurannya, 80 untuk wanita, 90 untuk pria. Kalau Anda sudah lebih dari itu, maka sudah saatnya Anda stop makanan-makanan yang mengandung lemak jahat. Mengurangi lemak perut tidak sulit. Jika Anda tidak kelebihan berat badan, tapi masih memiliki kelebihan ukuran di pinggang, cara mengurangi adalah menyediakan waktu berjalan kaki selama 30 menit setiap hari. Setidaknya tidak membuat Anda gemuk, tidak membuat Anda langsing, tapi mencegah sel lemak lebih berkembang lebih banyak, gitu. Jadi olahraga setidaknya kalau tidak untuk menurunkan berat badan, setidaknya bisa menjaga berat badan sampai tidak naik selama masa ini. Gandum dapat mengusir lemak perut. Gandum, teman-teman, bukan tepung. Jika Anda dan seorang teman sedang melakukan diet bersama, Anda mengonsumsi gandum, sementara teman Anda mengonsumsi nasi, Anda mungkin akan sama-sama kehilangan berat badan, tetapi perut Anda lebih ramping. Udah, ya. Sama-sama mengurangi makan, sama-sama mengurangi kalori, tetapi Anda menggunakan makanan yang tidak mengandung serat, Anda tidak menggunakan makanan yang mengandung minyak baik, gitu ya. Maka sama-sama turun berat badan, ditimbang bagus, tapi bedanya apa? Perut Anda ramping, sementara yang tidak memakai itu perutnya tetap jembling, ya. Oke, jelas ya. Nah, bisakah lemak tunggal bisa jenuh, bisa limang perut ya? Gini. Oke, jadi menurut asam lemak yang tinggal terhadap alpukat, kacang-kacang ini, perhatikan ini saya memberikan sebuah garis batasan di sini bahwa
biji-bijian zaitun itu merupakan terbukti masuk mengurangi resiko penyakit jantung. Jadi teman-teman mending mulai sekarang, nanti sore ya, mumpung masih ada dibuka belum lockdown, Anda belilah alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, zaitun, kacang kedelai, dan jangan lupa belilah Herbalife Line kepada upline Anda, kepada coach Anda, supaya apa? Supaya Anda bisa terhindar dari yang namanya LDL dan akan terhindar dari yang namanya mengurangi resiko penyakit jantung. Gitu, jelas ya? Bisakah olahraga ratakan pelat perut? Bisakah olahraga bisa meratakan lemak perut? No, no. Anda mau ratusan crunch atau sit up atau burpees itu perut tidak akan rata. Otot perut tidak ditutupi. Jika otot perut Anda tidak ditutupi dengan lemak berlebihan, maka menguatkan dengan olahraga bisa membuat perut kencang dan langsing. Tapi ya, olahraga yang khusus di area tertentu tidak akan menghilangkan lemak perut. Jadi teman-teman, kalau perutnya sampai gede kayak aku ini, tidak perlu Anda siat terus, Anda lari, Anda jogging, itu juga bisa menghilangkan lemak. Jadi bukan terus, oh ini berat nih, saya harus kayak gini. Enggak. Karena apa? Olahraga di khusus area tertentu tidak akan menghilangkan lemak perut. Jika Anda menghilangkan lemak perut dan menjaga tahap langsing, Anda harus menerapkan diet sehat dengan kalori terkontrol serta olahraga teratur. Kalori kemarin hari pertama sekitar 60 menit dengan aktivitas tingkat sedang sehari, nyapu, ngepel, ya, dan plus olahraga sekitar 60 menit. 30 menit pagi, 30 menit sore. 45 menit pagi, 15 menit sore. Seperti itu. Atau 60 menit pagi, sore enggak, juga enggak apa-apa, ya. Setiap hari. Oke, demikian teman-teman apa yang perlu saya sampaikan. Ada pertanyaan? Yes, kita sudah selesai materinya. Apa itu lemak, dan besok kita akan besok kita akan membahas tentang membaca label nutrisi. Yes, ya, membaca label nutrisi. Nah, kita besok akan jeli pinter banget membaca label nutrisi. Demikian apa yang perlu saya sampaikan. Besok Anda ajak semua orang, Anda ajak semua customer, Anda ajak orang-orang yang sudah pernah atau belum pernah mengkonsumsi Herbalife sekalipun untuk belajar ini, karena adalah ini ilmu umum seperti itu. Ya, bagi yang kepengen Anda memperoleh minyak ikan, Anda silakan hubungi orang yang mengajak Anda ikut acara ini, karena Anda sangat-sangat beruntung, karena Anda ini juga minyaknya bagus, omeganya 3-nya bagus, rendah kalori. Ya, demikian. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Oke, sip ya. Kalau ada pertanyaan silakan by WA boleh ya, by WA boleh. Dimana jadi Anda bisa sekalian saya sekalian saya iklan gitu. Sebentar. Sekalian saya iklan, Anda bisa WA ke sini gitu ya. WA 0, kalau WA aku sudah ngerti ya. Anda bisa Anda bisa Anda bisa IG gitu ya. Follow IG saya, nanti di situ saya akan silakan bertanya seperti itu. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan saya upload dan saya akan jawab di sesi-sesi berikutnya. Oke, sampai bertemu besok jam 9 lebih sedikit lah, saya persiapan mungkin ya. Selamat aktivitas, stay healthy, stay happy gitu ya. Tetap olahraga, tetap melakukan aktivitas, ajak anak-anak bermain, main gundru, main layangan, atau main bola di depan rumah. Yang penting Anda harus punya aktivitas dan manfaatkan situasi ini adalah untuk merekatkan sesama anggota keluarga ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.